てっぺん目指して飛んでやるよ。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan membahas manga Cross, era Boya Harumichi. Boya Harumichi adalah era di mana setelah kelulusan dari Takiya Genji dan juga Serizawa. Dan di video kali ini, saya harap kalian membaca manga Cross dulu sebelum menonton video ini. Atau bila kalian tidak suka membaca manga, kalian juga bisa menonton video saya tentang pembahasan manga Cross lainnya, agar video ini mudah dimengerti. Dan daripada kita berbasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sekolah susuran. Di sana Boya sangat kesal kepada Mako karena Mako menyembunyikan sesuatu darinya. Boya curiga bahwa Mako bertemu dengan wanita dan tidak mengajak dirinya. Dia menyembunyikan itu dari kita semua. Saat lagi asyik-asyiknya ngegibah si Mako, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Mako sedang ngaca dan berbisik, 'Apa benar mataku ini lucu?'" Mendengar hal itu, semua orang di sana menjadi kesal. Bahkan di sisi Boya, dia merasa sangat benar-benar curiga pada Mako. Dan mereka akan membuktikan kalau Mako memiliki sebuah rahasia. Tiba-tiba di sana muncul Yasuda dan memberikan kabar penting. Ada sebuah perkelahian di depan Taman Sakura. Isi bersaudara dan Osamu babak belur. Bahkan lawan mereka tambah lagi satu orang, yaitu menjadi 3 orang. Sisi Boya dan kawan-kawannya mendengar berita dari Yasuda hanya terdiam dan menyerang Yasuda sambil berkata, "Idiot." Kita ke sisi Parko, di mana dia tersadar di sebuah ruangan yang gelap. Dari arah jauh terlihat ada sebuah sepatu yang mengejarnya. Sepatu itu memiliki muka Chiaki dan Parko pun tersadar dari tidurnya. Di sana terlihat ada Teru yang menanyakan keadaan Parko. Dan juga di sana juga ada Kiku yang kecewa kepada Parko karena kalah dalam satu tendangan. Parko dia sangat terpukul dan bersembunyi di balik lemari. Kita ke sisi aliansi. Di sana mereka berdebat karena mengapa mereka tidak bisa menang dan menyadari bahwa musuh mereka itu kuat. Dan mereka juga mengatakan bahwa kemungkinan kita sudah kalah. Dan saat ini Bulldog tidak ada. Dan kita harus bersatu, tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Tentu saja ada yang menolak bahwa kita tidak bisa seperti ini, karena kita tidak bisa hanya duduk saja dan diam. Ini terakhir kalinya kita semua bertindak. Kalau sudah selesai, kita semua akan meminta maaf kepada Bulldog. Dan kita kembali bersama lagi di bawah Bulldog. Kaku dan Maru mencari Teru dan Kiku. Dan beberapa hari sudah berlalu, mereka tidak menemukannya. Dan Sabtu siang, setelah pertarungan terjadi di Taman Sakura, terlihat ada Boya yang berjalan bersama Pon. Boya terus berkata bahwa Mako ini mencurigakan. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Saat mereka berjalan, Boya tanpa sengaja menyenggol sebuah sepeda motor hingga membuat spionnya patah. Dan motor itu adalah motor milik Parko. Boya minta maaf, sedangkan Parko meminta untuk ganti rugi. Pada saat itu Boya melihat Mako bersama wanita berjalan bersama. Boya pun seketika itu mendorong Kiku hingga terjatuh. Pon yang melihat itu Mako langsung berlari, begitupun dengan Boya. Di sana Boya berkata kepada Kiku, "Kami harus ke suatu tempat. Tunggu 4 atau 3 jam, kami akan balik lagi." Tiba-tiba di sana Kiku langsung menendang punggung Boya hingga Boya terjatuh. Di sana Boya sedikit kesal sambil berkata, "Kau menendangku." Boya berjalan ke arah Kiku. Dengan tatapan serius ke arah Kiku, Kiku sedikit terdiam melihat tatapan dari Boya. Sedangkan Boya di sana dia berkata, "Lihat nih, aku nggak kabur." Tiba-tiba di sana Kiku memukul Boya. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, hingga melempar Boya ke bawah. Di sana Parko dan Teru menanyakan kepada Kiku kenapa sampai melemparnya. Di sisi Kiku dia berkata, "Jika aku tidak melemparnya, aku yang akan hancur. Aku menduga." Parko dan Teru sedikit kaget mendengar perkataan dari Kiku, dan mereka pun pergi bersama. Di sisi Boya, di sana dia berlari dan melompat ke atas. Dengan muka kesalnya, Boya berkata, "Siapa si brengsek itu? Dan di mana tinggalnya?" Beberapa saat kemudian, terlihat Teru yang keluar dari telepon umum. Di sana juga ada Parko yang menunggu Teru. Teru di sana berkata bahwa salah satu teman dari mereka yang bernama Kyosuke akan keluar minggu depan. Di sisi Kiku, di sana dia sebenarnya masih merasa kesal atas kejadian barusan dengan Boya. Dan di sisi Kiku pun mengatakan bahwa dia akan berhenti berurusan dengan Kurotaki dan akan menyelesaikan masalahnya dengan Boya Harumichi. Begitupun dengan Parko dan Teru, mereka juga akan menyelesaikan masalahnya. Teru akan melawan Ryujin, Parko akan melawan Chiaki, dan pada akhirnya mereka pun berpisah untuk sementara. Sekolah susuran, terlihat di sana ada Mako dan Hiromi. Di sana Mako mengatakan bahwa dia akan memberitahukan rahasianya kepada Hiromi.
kalau dia jalan bersama wanita, dan Mako juga akan berjanji mengenalkan wanita itu kepada Hiromi. Dan juga Mako mengantongi batu di sakunya untuk berjaga-jaga kalau ada Boya. Tanpa disangka, di sana ada Sagawa dan Akutsu menguping pembicaraan Mako dan Hiromi. Akutsu pun mengajak Sagawa untuk segera melaporkan ini kepada Boya. Akutsu dan Sagawa berlari ke atap sekolah. Tapi di sana cuma ada Yasuda, dan Yasuda pun tidak tahu keberadaan Boya Rumichi. Kita ke sisi lain aliansi Kurotaki. Terlihat di sana ada Maru dan Kaku di sebuah pinggiran sungai. Maru dan Kaku sudah mencari keberadaan dari Teru, Kiku, dan Parko, namun keberadaan mereka sulit untuk ditemui. Maru dan Kaku sebenarnya tidak begitu ingat atau mengetahui muka dari Teru dan Kiku, serta Parko. Saat mereka lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba dari atas muncul Teru yang sedang mengendarai motornya dan berhenti di dekat mereka. Di sana mereka sempat mengobrol, dan Teru meminta dan bertanya kepada Maru dan Kiku tentang keberadaan The Armament. Dan tentu saja Maru dan Kaku memberitahukan keberadaan The Armament. Di sana Teru juga mengatakan bahwa dia memiliki janji dengan Ryujin. Setelah mendapatkan informasi dari Maru dan Kaku, Teru pun pergi. Dalam hatinya Teru berkata bahwa di aliansi Kurotaki ada juga orang yang memiliki karakter menyenangkan. Parko, Teru, dan Kiku menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Kiku berdiri di sebuah tempat, di mana dia bertemu dengan Boya pertama kalinya. Di sana tiba-tiba muncul Pon dan berkata, "Naiklah, aku akan mengantarkanmu ke orang yang sedang kau cari." Di sisi Parko, dia memasuki sekolah, di mana dia akan menyelesaikan urusannya dengan Chiaki. Teru sudah berada di lokasi The Armament. Di sana dia bertemu dengan orang-orang dari Ryujin yang diajar sebelumnya. Di sisi Kiku, di sana dia akan segera bertemu dengan Boya, di mana lokasinya ada di sebuah kuil. Pon menyuruh Kiku untuk naik ke atas. Saat menaiki tangga sampai ke atas, tiba-tiba Kiku langsung diserang oleh Boya. Boya mengajar Kiku berkali-kali sambil menghitungnya. Setelah mengajar Kiku, Boya berkata, "Sekarang kita impas, dan bersyukurlah aku sekarang lagi baik hati." Boya juga memberikan Kiku sebuah uang untuk ganti rugi spion motor Parko yang rusak. Setelah memberikan uang tersebut, Boya pun berjalan pergi meninggalkan Kiku. Pon juga mengatakan kepada Boya bahwa merekalah yang saat ini bertarung dengan aliansi Kurotaki dan Ryujin. Di sisi Boya, dia pun berkata, setelah mendengar perkataan dari Pon, "Mending kau kabur dari daerah sini sebelum Ryujin menerkammu." Dan Boya pun melangkah pergi menuruni anak tangga. Di sisi Kiku, dia sangat kesal dengan tingkah laku Boya. Saat Boya mengajak Pon untuk beli makan sambil menuruni anak tangga kuil, tiba-tiba Kiku melompat dan langsung menyerang Boya. Boya pun terpental jatuh ke bawah. Boya sangat kesal, dia berlari ke arah Kiku. Sedangkan juga, Kiku berlari ke arah atas. Saat Boya sampai ke atas, di sana Boya langsung diserang oleh Kiku. Namun serangan itu bisa dihindari oleh Boya, bukan hanya menghindar. Bahkan Boya juga langsung membanting Kiku. Belum tersadar dari bantingan Boya, Boya kembali menyerang Kiku. Serangan Boya itu membuat Kiku terpental. Di sisi Kiku, di sana dia terkena serangan dari Boya. Di sana dia berkata, "Aku senang kali bisa bertemu orang-orang sepertimu." Di sisi Boya, setelah mendengar perkataan dari Kiku, Boya berkata, "Dalam 5 menit, ku akan menyesali yang tadi." Parko, di sana dia berteriak memanggil nama Chiaki untuk keluar dan bertarung melawannya. Di sisi Chiaki, sebenarnya dia takut untuk bertarung, namun teman-temannya mencoba untuk menyemangatinya. Di sisi Parko, di sana muncul Osamu. Di sana Oncamu sedikit mengejek Parko, mengatakan bahwa apakah kau takut dengan Chiaki? Parko-nya terdiam dan tidak memiliki niat melawan orang yang cedera. Namun karena Osamu memanasi Parko terus, akhirnya Parko pun memukul Osamu. Pada saat itu juga, Chiaki melihat Osamu dipukul oleh Parko. Parko di sana mengamuk, mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada akhirnya, Chiaki pun muncul di sana. Parko dan Chiaki berdiri memandang satu sama lain. Chiaki berkata, "Kita mengganggu murid-murid lain. Jika bertarung di sini, ikuti aku." Chiaki pun mengajak Parko ke tempat lain. Begitupun orang-orang atau murid-murid lain yang mengikuti mereka berjalan. Kita ke sisi Teru. Di sana Teru mengatakan kepada orang-orang Ryujin bahwa temannya yaitu Keku bertemu dengan orang yang bernama Boya. Seketika itu orang-orang Ryujin kaget dan berkata, "Kau sudah diberitahukan bahwa jangan bertemu atau berurusan dengan salah satu dari 2 orang yang diberitahukan oleh Ryujin." Di sisi Teru dia malah menganggap kalau Kiku memenangkan sebuah lotre dan yakin bahwa Kiku tidak akan kalah. Di sana Ryujin mengatakan untuk cukup basa-basinya. Seketika itu Teru pun melepaskan jaketnya dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Kita ke sisi Kiku. Pertarungan Boya melawan Kiku masih berlanjut. Terlihat di sana Boya menendang keras Kiku. Serangan itu membuat Kiku terjatuh. Boya juga berkata, "Kau harus berlatih 10 tahun untuk mengalahkanku."
Boya pun langsung berjalan meninggalkan Kiku. Di sisi Kiku dia terbangun dan berdiri, serta berkata, "Aku suka kau Rumichi, bermainlah denganku lagi." Kiku pun melepaskan pakaiannya dan melanjutkan perkataannya, "Kaulah yang harus berlatih 20 tahun lagi jika ingin mengalahkanku." Kita ke sisi Parko. Terlihat Chiaki menyerang Parko dan menenangnya. Namun tendangan itu bisa dihindari oleh Parko, bukan hanya menghindar. Bahkan Parko melancarkan serangan ke arah Chiaki, dan serangan itu membuat Chiaki langsung terpental. Di sisi Parko, di sana dia berkata kepada Chiaki, "Bangunlah Chiaki." Kita ke sisi Teru. Terlihat di sana pertarungan mereka lumayan sengit, serang menyerang, dan saling menghindari lawan satu sama lain. Namun pada akhirnya Ryushin terkena tendangan keras dari Teru. Tendangan itu membuat Ryushin terpental cukup jauh. Teru juga menegaskan kepada Ryushin bahwa dia tidak akan terkalahkan. Di sisi Kiku, keadaan membalik. Di sana Boya diajar habis-habisan oleh Kiku. Pon di sana hanya bisa menonton pertarungan mereka. Dan juga Kiku mengatakan bahwa kekuatan Harumichi tidak hanya segini. Kiku ingin Harumichi mengeluarkan semua kekuatannya. Kita kembali ke Parko. Setelah Chiaki terkena pukulan keras dari Parko, terlihat di sana Osamu berteriak kepada Chiaki untuk bangun dan jangan menyerah. "Kau lebih kuat, percaya dirilah." Di sisi Chiaki, mendengar perkataan dari Osamu, Chiaki kembali bangkit dan bersemangat lagi. Pertarungan pun dimulai. Kita kembali ke sisi Teru. Terlihat di sana Ryushin melepaskan jaketnya. Sepertinya Ryushin akan sedikit serius melawan Teru. Di sisi Kiku, di sana Boya terlihat tertawa dan berkata, "Lucu sekali, aku juga suka kau, dan siapa namamu?" Di sisi Kiku, dia pun memberitahukan namanya kepada Boya. Begitupun dengan Boya, yang mengenalkan namanya, serta mengatakan, "Kau harus ingat namaku sebelum kau menerima pukulan banyak dariku." Terlihat Pon hanya bisa menonton pertarungan mereka, di mana dia berkata, "Harumichi memanglah monster." Di sisi Boya dan Kiku, di mana Kiku benar-benar diajar habis-habisan oleh Boya. Namun Kiku tetap bisa berdiri lagi. Bahkan Pon sampai heran melihat Kiku masih bisa bertahan. Di sisi Kiku, Kiku juga mengatakan bahwa sebelum bertemu dengan Parko dan lainnya, dia selama ini selalu sendirian, dengan luka-luka yang ada di badannya. Dan, "Aku tidaklah orang seperti kau yang bercanda setiap hari bersama kawanmu." Di sana Boya juga mengatakan bahwa Kiku mengancam dirinya. Dan Boya juga mengatakan bahwa tenang saja, dirinya tidak akan menyembunyikan senjata apapun dan tidak akan pernah bermain kotor. Pertarungan pun dimulai. Kiku berlari menabrak Boya dan mendorongnya ke pohon. Saat Kiku akan memukul Boya, Boya menghindar dan pukulan Kiku itu mengenai pohon. Tentu saja tangannya kesakitan. Di sisi Boya, dia langsung menendang dan memukul Kiku dengan sangat keras. Tidak memberi ruang, Boya langsung memukul keras Kiku hingga terpental. Kiku dengan badan sepoyongannya masih mencoba untuk berdiri. Dan pada akhirnya, Kiku pun tumbang. Pertarungan ini dimenangkan oleh Boya. Di sisi Parko, pertarungan masih berlanjut. Pukul memukul satu sama lain. Dan pada akhirnya Chiaki tumbang. Pertarungan itu dimenangkan oleh Parko. Di sisi Teru, terlihat Teru sedikit mendominasi pertarungan. Namun saat serangan terakhirnya, Teru tidak bisa menghindari pukulan dari Ryushin. Pukulan keras itu langsung mengenai Teru hingga terpental. Walaupun Teru mau coba untuk bangkit, namun Ryushin langsung menyerang Teru kembali. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Ryushin. Di sisi Parko dia pergi, namun dia dihentikan oleh Osamu. Dan mereka pun sempat berbincang sebentar untuk saling bertukar nama. Begitupun dengan Teru yang mulai tersadar. Ryushin mengulurkan tangannya dan mengajak Teru untuk berteman. Teru dan Ryushin pun berjabatan tangan. Di sisi Kiku, di sana dia tersadar dan Boya menawarkan Kiku rokok. Bahkan Kiku mengatakan bahwa rokok itu adalah rokok miliknya yang diambil Boya di jaketnya. Pon, Boya, dan Kiku pun tertawa. てっぺん目指して飛んでやるよ。 Pembahasan alur cerita Mangacross akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan apabila ada beberapa kalimat atau perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan bila ada beberapa kata atau cerita yang kurang lengkap, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga, sampai berjumpa lagi di pembahasan manga saya selanjutnya.